Hmm. Halo adik-adik pejuang SNBT, hari ini kita akan belajar soal-soal drilling. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah materinya adalah matriks ya, soalnya adalah matriks. Sedikit saya bahas dulu tentang materi matriks. Nah, matriks ini juga salah satu soal yang nggak pernah ketinggalan juga dari tahun ke tahun itu ada. Nah, biasanya yang keluar itu untuk matriks materinya yang seperti apa? Ini berkaitan dengan yang pertama transpos dari matriks. Berarti kalau ada suatu matriks di sini, saya punya matriknya berurdu. Di sini 2 x 2, di mana barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 di sini ya. Nah, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, kalau misalkan mau ditranspos, berarti di sini kalau dikatakan ditranspos artinya barisnya ini berubah jadi kolom. Oh, berarti di sini baris PQ, di sini baris. Ketika ditranspos berarti berubah jadi kolom. Nah, RS di sini semula jadi baris, ditranspos berubah jadi kolom. Nah, untuk mencari apalagi biasanya yang keluar yaitu determinan dari suatu matrik. Nah, kalau mau mencari determinan di sini berarti untuk ordonya wajib sama. Berarti misalkan ordonya 2 x 2, 3 x 3. Nah, biasanya yang sering keluar yang berordo berapa? Yang sering keluar itu adalah berordo 2 x 2. Hati-hati di sini. Untuk matrik yang berordo 2 x 2, misalkan ya, saya memiliki matriks A dan B, di mana ini adalah matriks persegi yang berordo n kali n. Nah, untuk pertama, kalau misalkan yang ditanyakan adalah determinan, K-nya ini merupakan bilangan berapapun, gitu ya, bisa pecahan, bisa berupa bilangan asli, bilangan bulat, untuk K-nya ini. Nah, misalkan yang ditanyakan adalah determinan dari K dikalikan matriks A. Nah, untuk mencarinya, tidak perlu K-nya dikalikan dengan matriks. Tidak perlu. Jadi bisa langsung dicari di sini, K-nya dipangkatkan dengan N. Misalnya di sini, matriknya berordo 2 x 2, berarti K-nya di sini dipangkatkan dengan 2. Kalau misalkan ordonya di sini 3 x 3, berarti K-nya ini dipangkatkan 3. Oh, berarti K-nya ini dipangkatkan sesuai dengan ordo, dikalikan dengan determinan A. Jadi langsung saja. Jadi bisa menggunakan ini tadi. Kalau ditanyakan misalkan determinan dari 1/3 kali matrik A. Dan A-nya ini berordo misalkan 2 x 2. Berarti di sini 1/3 dipangkatkan 2 dikalikan determinan dari A. Ya. Terus lagi, misalkan disuruh mencari determinan dari perkalian suatu matrik. Di sini ada A dikalikan B. Nah, untuk mencarinya tanpa mengalihkan matriksnya bisa dicari determinannya sendiri-sendiri. Berarti dicari determinan dari matrik A dan determinan dari matrik B. Nah, kalau misalkan di sini yang ditanyakan adalah determinan dari A transpos. Ingat, determinan A transpos itu sama dengan determinan dari matrik A. Jadi kalau sudah ketemu matrik A, otomatis akan ketemu determinan dari A transpos. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah determinan dari A inverse, tanpa mencari inverse dari matrik tersebut, langsung saja bisa dicari yaitu 1/4 dari determinan matrik A. Nah, ini yang perlu diperhatikan atau dihafalkan. Cara menghafalkannya ya dengan mengerjakan soal-soal. Nah, ini file record. Nah, ini UTBK tahun 2019. Ya, di sini ada matrik C sama D. Matriknya ini berordo, C-nya 2 x 2 dan D-nya juga ordonya 2 x 2. Yang ditanyakan manakah hubungan P dan Q? Berarti di sini kita lihat dulu. P-nya yang diminta apa? Determinan dari perkalian matrik C sama D. Berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan tadi,
kita bisa mencari determinan dari masing-masingnya dulu. Determinan dari apa? Matriks C dulu. Kemudian mencari determinan dari matriks D. Nah, ini tadi. Determinan dari matriks A kali B ya, di sini yang ditanyakan. Jadi boleh untuk apa? Mencarinya tanpa harus mengalihkan matriksnya, berarti langsung dicari determinan dari A-nya berapa, determinan dari B-nya berapa, nanti tinggal dikalikan saja. Nah, untuk mencari determinan suatu matriks bagaimana? Nah, determinan dari suatu matriks berarti di sini 2 dikalikan 5, atau di sini saya balik dulu ke, nah ini. Untuk mencari determinan bagaimana? Saya coret aja di sini untuk mencari determinannya. Nyari determinan dari suatu matriks di sini. Nah, di sini 2 saya kalikan dengan 5 ini. Nah, 2 dikali 5 berarti diagonal utamanya saya kalikan, kemudian saya kurangi dengan diagonal yang bukan utama. Diagonal yang bukan utama berarti di sini berapa? 3 dikalikan 1. Oh, berarti 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 3, berarti determinan dari matriks C adalah ketemu 7. Nah, untuk mencari determinan dari matriks D bagaimana? Sama juga langkahnya. Diagonal utama. Diagonal utamanya di sini adalah 6 sama 2. Berarti tinggal kita kalikan saja. 6 dikali dengan 2. Nah, 6 kali 2 berapa? Dikurangi dengan diagonal yang bukan utama. 7 dikalikan 0, ya berarti 0. Berarti di sini 6 kali 2, 12, dikurangi 0, berarti ketemu 12. Ini tadi untuk determinan dari matriks C-nya ketemu 7, determinan dari matriks D-nya ketemu 12. Nah, untuk mencari P-nya bagaimana? Langsung saja dikalikan determinan dari matriks C dan matriks D. Nah, ini tadi. Nah, ini. Tinggal kita kalikan aja. Determinan dari matriks C-nya tadi berapa? 7. Determinan dari matriks D-nya berapa? 12. 7 dikali 2, 12, ketemu 84. Nah, kita cek tadi. P-nya tadi dikatakan determinan C dikali D, ketemu 84. Q-nya sudah diketahui yaitu 84. Berarti bagaimana hubungan P dan Q? Berarti di sini P sama dengan Q. Nah, ini berarti bisa dikerjakan kurang dari 1 menit berarti ya, kalau ada soal yang modelnya seperti ini. Tentunya dengan sering latihan soal. Ya, dengan sering latihan soal, kalian jadi akan lebih cepat ketika mengerjakan soal. Nah, untuk materi soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan peluang. Nah, sedikit saya jelaskan materi tentang peluang di sini. Nah, di sini apa saja yang perlu diketahui pada peluang, yaitu ada ruang sampel dan titik sampel. Nah, di sini untuk ruang sampelnya adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Oh, berarti di sini nyari ruang sampel dulu, tinggal dilihat kejadiannya apa. Misalkan di sini yang diminta adalah yang dicari adalah pelemparan dari 2 dadu, yang diminta adalah jumlahnya prima. Oh, berarti kita harus nyari ruang sampelnya dulu. Di sini nyari ruang sampelnya, atau di sini cari banyaknya ruang sampel gitu ya, banyaknya ruang sampel berarti di sini langsung saja karena dadu memiliki sisi 6, terus dadu yang saya lemparkan tadi ada 2, berarti di sini adalah 6 pangkat 2. Nah, kalau misalkan dadu yang dilemparkan ada 3, berarti di sini pangkatnya adalah 3. Nah, kalau di sini untuk koin di sini 2 saya pangkatkan dengan K, di mana 2 di sini adalah sisi dari koin. Ya, sisinya ada angka sama gambar. Terus dipangkatkan K. K ini berarti banyaknya koin yang dilempar. Misalkan ada 5 koin yang saya lempar, berarti di sini untuk banyaknya anggota ruang sampel, di sini adalah 2 dipangkatkan dengan 5.
Nah, peluang suatu kejadian, berarti di sini kita harus mencari kejadian yang diminta dibagi dengan ruang banyaknya ruang sampel atau banyaknya anggota ruang sampel NS-nya. Nah, ini soal yang akan kita bahas dari soal drilling. Sebuah kotak terdapat 15 bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Jika diambil satu bola bernomor ganjil, hati-hati di sini yang pertama perintahnya diambil satu bola bernomor ganjil dan tidak dikembalikan. Ketika tidak dikembalikan berarti bolanya di sini pada kotak ini berarti berkurang satu. Ya, semula ada 15 berarti tinggal 14. Kemudian diambil lagi satu bola bernomor genap. Berarti diambil lagi di sini NS-nya. Pada pengambilan kedua diambil genap, diambil satu lagi. Berarti di sini NS-nya nanti 15 dikurangi dengan yang pertama diambil satu, kedua diambil satu. Berarti pengambilannya ada dua kali. Untuk NS-nya berarti di sini nanti tinggal 15 dikurangi 2, yaitu 13. Nah, yang ditanyakan pada pengambilan ketiga diambil satu bola secara acak. Peluang terambil bola bernomor genap pada pengambilan ketiga yaitu, oke, berarti kita bahas dulu di sini. Pertama tadi ganjil, kedua genap, dan yang ketiga adalah genap lagi. Nah, untuk bola bernomor ganjil di sini, nah kita lihat dulu ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Berarti di sini tinggal dihitung saja ada berapa di sini? Ternyata ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya untuk bola bernomor ganjil. Nah, untuk bola bernomor genapnya ada berapa? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Di sini ada 7. Nah, tadi pada pengambilan pertama katanya ganjil. Nah, berarti dari ke-8 ini diambil satu ganjil, terserah berapapun. Misalkan mau diambil satu, berarti di sini nanti tinggal 8 saya kurangi 1. Ada satu angka saya ambil, berarti di sini nanti tinggal 7 untuk pengambilan pertamanya. Yang ganjil di sini berarti tinggal 7 karena sudah diambil satu. Nah, pada pengambilan kedua di sini diambil genap. Berarti di sini genap tadi ada 7, diambil 1, berarti di sini untuk genapnya tinggal 6. Terus untuk pengambilan yang ditanya atau di sini sisa bolanya ya, berarti tadi di sini tadi diambil 1 tinggal 7, untuk genapnya diambil 1 tinggal 6, berarti untuk NS-nya di sini ada 13. Nah, untuk peluang pengambilan ketiga katanya bilangan genap. Nah, bilangan genap tadi di sini sudah diambil 1 berarti tinggal 6. Oh, berarti NA-nya ada 6. Terus NS-nya berapa? NS-nya di sini tadi sisa bola. Sisa bolanya tinggal berapa? Sisa bolanya tinggal 13. Jadi peluang pengambilan ketiga bilangan genap adalah 6/13. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk drilling soal, saya kira sudah cukup. Dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik.